Kita sudah mendapatkan konsultan yang tepat di SMK Jatirogo. Itulah kondisi real di lapangan, dan yang terpenting tadi bisa mendeteksi material-material yang ada di kandungan bumi gitu ya. Itulah yang membuka lebar-lebar, membawa cuan sebanyak-banyaknya ke rumah. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum acara dibuka, ku ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Jago TV mengundang tamu yang luar biasa, tamu yang di bidangnya cukup ahli, yaitu di geologi pertambangan. SMK Negeri Jatirogo memiliki kompetensi geologi pertambangan, dan setiap saat kompetensi kalian selalu mengundang praktisi dari luar yang ahli di bidang geologi untuk memberikan pembekalan kepada anak-anak sekalian, sehingga ilmu yang didapatkan anak-anak betul-betul praktis yang dibutuhkan di lapangan. Kali ini kita undang beliau Profesor Handoko. Selamat datang, Prof. Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Beliau didampingi oleh Bu Fatia, Ketua Kompetensi Keahlian di Geologi Pertambangan. Bu Fatia, selamat datang di Jago TV. Sehat? Alhamdulillah. Pak, dan ini yang tak terpenting, yang tak terpenting, tapi orang penting ini. Ini Pak Lakon, gimana Pak Lakon kabarnya? Alhamdulillah dahsyat. Dahsyat. Ini Pak Lakon, ahli di Geologi Pertambangan, juga ahli di bidang trading. Yang penting nggak jual tambang untuk trading, itu aja. Ya, saya mulai dari Bu Fatia. Bu Fatia, hari ini di Geologi Pertambangan mengadakan kegiatan, mungkin bisa diceritakan kegiatan apa itu? Terima kasih. Jadi untuk hari ini adalah tahun kedua. Jadi di jurusan atau kompetensi keahlian geologi pertambangan itu ada beberapa program, Pak. Ada program outdoor learning, itu biasanya di kelas 10, kelas 11. Itu anak-anak kita ajak keluar sekolah, belajar di lapangan secara langsung. Setelah itu ada lagi kegiatan biasanya kunjungan industri lokal. Jadi anak-anak itu kita ajak kunjungan ke beberapa tempat. Salah satunya adalah dunia usaha, dunia industri yang ada di dekat daerah kita. Dan yang hari ini kita laksanakan itu adalah salah satu serangkaian program itu. Jadi ini di kelas 13 ya, karena 4 tahun. Geologi pertambangan 4 tahun, beda dengan yang lain. Kalau yang lain di sini kan 3 tahun, lulus. Kalau di geologi pertambangan 4 tahun baru selesai. Jadi di kelas 4 ini kami dari para pengajar di geologi pertambangan itu mengagendakan namanya pelatihan. Pelatihan salah satu tujuannya adalah menambah kompetensi siswa kita sebelum mereka lulus. Gitu. Dan kebetulan ini tahun kedua. Narasumbernya Prof. Handoko. Saya juga gak menyangka bisa bersanding dengan beliaunya di sini. Karena beliaunya juga guru saya. Surprise. Untuk SMK Jatirogo. Ini harus bangga ini. Tidak semua sekolah dikunjungi Pak Prof loh. Ini anak-anak geologi pertambangan. Jangan lewatkan kesempatan bertemu dengan Prof. Manfaatkan waktu yang sempit ini untuk menambah ilmu. Kan begitu ya? Sekarang ke Pak Lakon sebelum ke Pak Prof. Tadi pelatihannya tentang apa Pak Lakon? Hari ini pelatihannya berlangsung selama 2 hari Pak Bas. 2 hari sama besok? Untuk hari pertama adalah pelatihan tentang drone mapping. Drone mapping. Untuk berikutnya geolistrik. Jadi sebelum ke dalam permukaan itu di luar permukaan dulu. Jadi mapping area dulu, baru setelah itu stetoskopnya. Kalau di dokter kan stetoskop itu kalau di GP itu adalah geolistrik. Geolistrik. Jadi untuk mendeteksi dalam permukaan dulu. Begitu. Jadi anak-anak diajari itulah ya, karena nanti lulusnya kan dia akan bergerak di bidang itu. Siap. Ini nanti biar diceritakan oleh Prof ini ya. Inilah
keunggulan dari SMK Jatirogo. Nah, sudah menggunakan teknologi tinggi walaupun masih pinjam. Tapi besok kita adakan sendiri gitu ya. Siap, insya Allah, Pak. Dari Prof ini sudah ada drone. Nah, drone-nya digunakan untuk kemanfaatan hidup manusia, bukan untuk perang. Nah, kalau di luar negeri itu drone untuk perang. Di SMK Jatirogo, drone untuk mendeteksi kandungan di dalam bumi, gitu ya. Nah, nanti Prof lah biar cerita apa saja yang ada di dalam bumi. Moga Prof bisa cerita apa saja lah, Prof. Bisanya apa yang mau diceritakan? Perjalanan dari Sidoarjo ke Jatirogo ya boleh. Terima kasih Pak Basuki selaku kepala sekolah dan Jago TV ini luar biasa. Ini saya pertama kali podcast ini di SMK yang ada ininya nih, ada TV-nya. Alhamdulillah. Sekali. Dan ini kali kedua Pak Basuki ya dan teman-teman guru di sini kita mengadakan pelatihan karena sebetulnya kan kita sudah punya MOU nih. Dengan SMK Jatirogo. Oh ya, alhamdulillah. Jadi IAGI bagian dari Asosiasi Keprofesian Ahli Geologi Indonesia ini sudah membangun sebuah kesepahaman ya MOU dengan SMK Jatirogo. Nah, ini memang bagian dari program kita, tugas kita sebagai ahli geologi untuk membumikan apa itu geologi. Nah, kira-kira apa ini Pak geologi? Dulu saya sebelum masuk geologi masuk dokteran dulu. Iya. Tapi nggak betah Pak, karena yang dipelajari cuma maksimum 2 meter Pak. 2 meter. Ini ujung ratusan meter dalam. Ya, ini ujung kaki sampai ujung rambut kok 5 tahun ya. Iya. Kelamaan. Geologi diameter bumi itu 64.000 kilometer. Oh, diameternya. Iya, kalau kuliah geologi 5 tahun berarti kan jauh lebih hebat. 2 meter. Apalagi dokter gigi cuma segini, kelamaan. Ya, itu cuk aja lah ya. Nah, di geologi itu ada banyak hal ya, geologi pertambangan nanti yang bisa kita pelajari di sini ya, mulai di permukaan sampai ke bawah permukaan. Terutama adalah resources ya. Georesourcesnya terutama bahan-bahan tambang ya, ada perminyakan juga di situ. Kemudian juga kita belajar bagaimana mengeksploitasi ya, desain tambang dan seterusnya. Iya. Nah, itu sangat menarik karena kita tahu Indonesia dengan keberagaman dan setting geologi yang menarik tentunya menyuguhkan berbagai macam sumber daya alam yang menarik ya. Betul. Semua sumber daya alam di dunia itu di Indonesia itu ada kok. Jadi Indonesia itu serpihan surga kata orang Arab. Iya, serpihan surga. Ya, jadi mulai pasir, batu sampai emas, uranium ada di sini. Ada semuanya. Termasuk keindahan alam yang begitu menawan ya. Nah, kembali lagi kenapa saya antusias ya di sini karena ini adik-adik kita ya, teman-teman siswa itu tidak hanya belajar masalah cara mappingnya gitu Pak, tapi di sini juga nanti bagaimana membuat sebuah produk juga nanti ke depannya. Alhamdulillah. Ya, supaya bahwasanya bahan-bahan tambang yang ada di sekitar kita pun nanti bisa menjadi sebuah produk yang ekonomis yang menarik gitu, dan bermanfaat. Untuk nilai tambah. Nilai tambah. Saya kira ini sebagai nilai tambah di SMK Jatirogo ya, Tuban, bahwasanya di sini pun diajari bagaimana meng-create sesuatu barang dari hasil alam di sini menjadi sebuah produk yang bermanfaat. Alhamdulillah. Itu yang bisa saya petik dari 2 kali kunjungan ini yang sampai saat ini tetap kita kerjasama dengan IAGI. Luar biasa ini keterangannya dari Prof. Handoko ini, bahwa SMK Jatirogo dikelilingi oleh material tambang yang bernilai tinggi gitu ya Prof ya. Dan beliau memberi gambaran ke depan kalau kita kreatif, kita inovatif, maka kita akan bisa mengolah bahan-bahan tambang itu menjadi yang bernilai ekonomis begitu. Nah, ini tantangan untuk Bupati ya. Gimana kira-kira dapat tantangan dari Pak Handoko ini? Siap apa enggak? Insya Allah siap. Kira-kira apa yang mau dibuat? Iya. Rencananya kami tim, kami nyebutnya tim gitu. Ya. Tim para pengajar di jurusan geologi pertambangan itu kita rencananya mau memanfaatkan bisa dikatakan itu sebuah
Limbah? Limbah gitu. Limbah dari hasil proses atau pengolahan bahan tambang. Oh iya iya. Yang nantinya bisa bernilai lebih ekonomis lagi. Iya. Yang awalnya keberadaannya itu mungkin diabaikan gitu kan. Nanti kita mencoba untuk menjadikan sebuah produk yang bermanfaat seperti bermanfaat itu. Ya. Rencananya mungkin nanti kolaborasi juga sama Pak Han. Iya, harus membuat bata Pak ya. Jadi bata ringan. Ya. Sama bata yang itu diantara bata ringan sama konvensional. Iya. Konvensional. Jadi di tengah-tengahnya itu. Iya. Mungkin nanti merambah juga ada produk paving gitu. Paving ya. Luar biasa. Kita sudah mendapatkan konsultan yang tepat di SMK Jatirogo. Pak Han ini bajunya IAG itu apa? Ikatan Ahli Geologi Indonesia gitu Pak? Yes. Alhamdulillah. Ikatan Ahli Geologi. Kan nggak salah yang didatangkan gitu loh ya. Kan bukan ahli gizi, ahli geologi. Karena ahli gizi juga ada ikatannya. Yang serem lagi ahli gadungan gitu. Iya, ahli geologi ini sudah tepat datang ke SMK Jatirogo memotivasi teman-teman di geologi pertambangan, anak-anak di geologi pertambangan bahwa geologi pertambangan itu kalau ditekuni itu prospeknya luar biasa. Di sanalah kita bisa nambang cuan katanya di TV-TV gitu ya. Nambang cuan. Gimana Pak Lakon? Kira-kira tantangan dari Pak Andoko yang bisa dijawab Bu Fatia mungkin jenengan bisa nambahi apa gitu? Cuan apa enggak? Cuan apa enggak? Karena saya tanya Pak Lakon, nah ini ahlinya cuan. Saya tanya ini, cuan apa enggak ini? Menarik. Pak Basuki apa yang dikatakan Pak Handoko dan Bu Fatia tadi bahwa memang Jatirogo adalah penghasil kuarsa terbesar se-Jawa Timur untuk saat ini. Tapi yang menjadi mirisnya adalah kita belum punya tentang data neraca sumber daya dan cadangan dari kuarsa itu sendiri. Ya mungkin Mas Lindra mungkin ya Bupati Tuban saat ini mungkin kalau lihat ya ini Mas Lindra monggo kami siap untuk menerima ketika nanti ada eksplorasi sumber daya dan cadangan tentang kuarsa yang ada di Jatirogo dan di Banjar. Insya Allah SMK lebih dari siap Mas Lindra. Ini semangatnya ahli cuan itu begitu. Karena itu sangat penting Pak. Kalau kita bicara neraca cadangan itu nanti berbicara tentang umur tambang. Berapa produksinya per tahun, berapa cadangannya, nanti umur tambangnya bisa ketemu di situ. Dan nanti juga bisa menambah peningkatan PAD itu sendiri dan kesejahteraan rakyat. Ya, keberadaan SMK Jatirogo bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Tuban. Siap, gitu ya. Leres, Pak. Siap, kita maju mulai dari geologi pertambangan. Gitu ya. Siap. Mantap. Senang saya dengan guru-guru yang muda ini ya. Guru-guru yang prospeknya ke depan luar biasa dan yang terpenting cuannya. Asik. Sekarang ke Pak Andoko. Pak Han, ini tambang yang ada di sini ini menurut Pak Han bagaimana? Kalau dideteksi dari apa tadi drone tadi Pak Han? Gimana prosesnya sih untuk mendeteksi oh ini ada kandungan gasnya, ada apa gitu Pak Han? Betul. Jadi drone sebetulnya mapping Pak ya, memetakan dari udara. Oh ya. Ya, dari udara kita potret, kemudian kita analisis. Nanti tematiknya macam-macam nih hasil pemetaannya, hasil potretnya itu. Ada yang mengarah ke cadangan, itu bisa cadangannya berapa. Ya. Juga nanti ke tata guna lahan. Ini ada perumahan, ada spasialnya begitu. apalah ya. Ruang tata ruang. Kemudian kita juga bisa memetakan tentang struktur geologi, ada lipatannya, ada patahan itu bisa dari drone. Ya. Kemudian di sini tadi juga 2 hari nanti akan diajari tentang pemetaan bawah permukaan menggunakan toolnya geofisika. Salah satunya geolistrik lah. Nanti kita kombinasi dengan magnetotelurik. Itu dari alat itu ya. Kita bisa mendeteksi pertama sumber air. Oh, sumber air, bisa nyari air. Bisa nyari air. Jadi alat itu bisa mengcapture atau menggambarkan dengan akurasi 80-90%. Bisa. Yang kedua juga bisa memindai atau mengcapture lagi masalah sumber daya alam. Sumber daya alam. Ya, seperti mineral, sorry Pak ya, ada batu pasir, ada mungkin yang lain ya. Sampai gas juga. Gas bisa nanti kita, tapi prosesnya akan panjang. Oh, gitu. Kalau migas nanti akan panjang.
Ini untuk sementara yang mineral-mineral yang sifatnya batuan gitu. Kemudian juga dari alat tadi bisa untuk kebutuhan arkeologi, kepentingan arkeologi. Ada bangunan benda-benda prasejarah begitu. Bisa dilihat. Atau juga infrastruktur. Pipa yang terpendam nanti bisa ronanya akan lain dengan yang tidak ada pipanya. Itu bisa dideteksi lewat itu. Ya, jadi ada berbagai macam metode yang nanti akan kita ajarkan juga di sini supaya nanti lulusan SMK ini yang sifatnya vokasi ini siap pakai. Siap. Alhamdulillah. Lah ini yang penting ini. Jadi jangan ragu masuk SMK karena SMK ini adalah konten atau silabus dan kurikulumnya itu benar-benar yang dipersiapkan untuk bekerja maupun ke tingkat lanjut kuliah juga. Mantap sekali ya, ini loh. Itu peluangnya anak-anak geologi luar biasa kalau belajarnya sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh ya nggak dapat ilmunya ini ya. Jadi dari alatnya tadi geolistrik ya namanya. Geolistrik. Bisa mendeteksi macam-macam. Apalagi tadi bisa melihat sumber air juga. Ini daerah sini kan daerah kering juga kalau musim kemarau. Cari sumber air itu dulu pakai klenik, datang ke dukun. Sekarang kalau cari sumber air datang ke Pak Lakon. Dukunnya pakai teori ini ya, pakai geolistrik akan mendeteksi keberadaan sumber air. Memang itulah kondisi real di lapangan, dan yang terpenting tadi bisa mendeteksi material-material yang ada di kandungan bumi gitu ya. Dengan alat itu kita bisa memetakan mana ada batuan, batu bara, pasir kuarsa dan macam-macam. Alhamdulillah. Ini diajarkan kepada anak-anak dan kesempatan ini yang tidak boleh dilewatkan. Ya. Kita sudah punya alatnya apa belum toh? Alhamdulillah belum, Pak. Belum. OTW nanti setelah ini diadakan. Ya. Geolistrik mahal ya, Prof ya. Jangan banter-banter, Prof. Kalau punya uang nggak mahal. Cuan, yang penting cuan. Yang penting cuan. Oleh karena itulah kita berhubungan dengan Pak Handoko. Pak Handoko itu orangnya itu mudah meminjamkan. Makanya diundang ke sini. Besok kita undang lagi untuk lihat itu. Kemudian ke Bupati ya. Gimana antusias anak-anak dengan kedatangan Prof ini ke sini? Alhamdulillah anak-anak senang, Pak. Dari kemarin sebelum kan awal di semester 2 itu anak-anak sudah kita sampaikan. Itu kemarin tanya-tanya terus gitu, Pak. Kapan bunyi pelatihannya? Sedangkan kita juga menyesuaikan jadwalnya beliau padat. Luar biasa. Makanya beliau bisa datang ke sini itu sudah alhamdulillah. Terus tadi, Pak, yang alat geolistrik yang tidak bisa mendeteksi satu, Pak. Apa itu? Judulnya Pak Lakon. Gitu ya. Aku sudah menunggu diserempet lagi. Itu nanti saya yang mendeteksi. Ya, itu ilmunya beda. Ya, kurang tinggi. Ya. Tapi nyetrum loh ya. Iya. Listrik kan nyetrum, Pak ya. Jadi tidak pakai listrik tapi pakai magnet. Ya. Jangan keliru magnetnya. Kalau saling tolak menolak gak ketemu. Yang magnet yang tarik menarik. Harus beda. Ya, kemudian Pak Lakon ini untuk apa ya ke depan anak-anak ini kalau sudah menguasai kan pangsa kerjanya itu di mana saja tuh Pak Lakon? Anak-anak. Alhamdulillah, Pak. Kalau bicara tentang geologi pertambangan, belum lulus saja kadang sudah dipesan, Pak. Alhamdulillah ini. Karena memang apalagi misalnya alumni itu, Pak ya. Kita nggak usah terlalu dalam lah dari untuk geolistrik. Pemetaan aja udah banyak yang pesan. Ahli pemetaan. Apalagi kalau dia bisa menguasai pemetaan geolistrik. Iya. Insya Allah dia tidur aja insya Allah cuan, Pak. Apalagi Jatirogo luar biasa, Pak, ke depan karena mengingat pasir kuarsa, Pak. Peraturan Menteri SDM kemarin sekitar September 2023 itu memasukkan kuarsa itu ke logam mineral kritis. Apa itu maksudnya kritis? Jadi mineral kritis adalah hampir habis itu. Ya, mineral juga penggantinya belum ditemukan. Karena memang kuarsa saat ini yang terbaru adalah untuk solar cell, Pak. Solar cell yang di panel ya, solar panel. Iya. Mendukung selain kaca mobil listrik ini. Yes, ya. Makanya nanti
suatu saat izin-izin yang ada di sekitar Jatirogo Banjar akan ditertibkan semua dan insya Allah akan ada pekerjaan lowongan kerja untuk SMK, Pak. Bocoran ring 1 ini. Saya belum dengar loh ada penertiban. Kalau enggak orang ring 1 enggak dengar ini. Gitu malah kan ya. Iya. Mantap sekali. Insya Allah. Kita siap-siap aja, Pak. Nah, nanti juga dideteksi di bawahnya SMK ini ada enggak. Kalau ada nanti SMK-nya yang digeser, dipindah. Iya, yang penting kan juga ada. Kalau nilai tambahnya lebih tinggi kan digeser aja sekolahnya. Ya, terima kasih Prof. Nah, kemudian mungkin bisa disampaikan juga Prof untuk anak-anak terkait pengalaman Prof dulu di Lapindo lah, gimana cara anak-anak itu tahu bahwa sumur Lapindo itu dulu masalahnya gini loh, kan banyak yang dengar itu sudah beberapa tahun tapi kan masih aktif karena Prof ini adalah ahlinya di Lapindo itu. Nah, biar tahu langsung ini. Monggo Prof. Wah, ini pertanyaan berat ini. Pertama, Lapindo itu sebuah kontroversi sebetulnya. Berangkat dari sebuah kontroversi karena masih debatable ya. Sampai saat ini pun walaupun SP3 sudah keluar dan bahwa itu adalah bencana alam. Saya katakan ada polarisasi pendapat. Yang pertama masih kubunya natural disaster gitu, bencana alam. Bencana alam. Ya, karena alam. Yang kedua karena kesalahan manusia, human error gitu ya, kesalahan manusia. Nah, tetapi pada kenyataannya kita pembuktian terbalik aja ya, Pak Basuki, bahwa ternyata sampai saat ini pun masih keluar ya. Kemudian yang keluar itu panas ya, 100 derajat Celcius di permukaan. Permukaan itu masih ya, 100 derajat. Kemudian debitnya juga pernah mencapai peaknya, puncaknya itu 150.000 meter kubik per hari, itu ekuivalen dengan 1 juta barrel minyak ya, diproduksi pada tahun 80-an di Indonesia dengan ribuan sumur. Ya. Jadi keluar dalam satu lubang itu kan luar biasa. Sebuah anomali yang jarang ditemui di dunia dan ini ada di Indonesia. Nah, belajar dari itu tentunya ada hikmah di balik musibah. Kita tidak boleh selalu state ya menyalahkan, tetapi apa sih sebelumnya yang muncul, karena tidak ada barang sia-sia yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala yang terhampar di bumi yang sia-sia, tidak ada. Walaupun debu pun itu ada fungsinya, ada gunanya. Nah, kemudian kita cek juga Pak Bas ya, yang keluar itu apa gitu. Ternyata bahan-bahan yang menarik tadi, ada material kritis, ada logam tanah jarangnya juga keluar, dan mineral unsur-unsur mulia juga keluar. Artinya kalau kita mau belajar ya jangan terus sudut pandang menyalahkan terus, tapi itulah tidak bisa membuka mindset. Jadi mindset ini selalu harus terbuka, nggak boleh menyerah ya adik-adik sekalian, anak-anakku. Jadi calon penerus bangsa ini Anda tidak boleh menyerah pada sesuatu keadaan. Tapi berpikirlah bagaimana way out, jalan keluarnya bagaimana. Pasti ada jalan keluar selagi kita berusaha dan berpikir serta berdoa. Jadi sekali lagi tentunya saya pribadi ya hanya bicara tentang pengalaman ya. Saya banyak dulu bekerja di tambang juga, perusahaan minyak juga, kemudian di swasta gitu ya, dosen, pengajar juga pernah. Artinya semua itu harus mempunyai kontribusi. Disitulah letak bagaimana manfaat ya, sebaik-baik manusia itu adalah memberikan manfaat. Tentunya semua ini akan bermanfaat, tentunya dengan niat yang baik ya. Nah, kembali lagi bagaimana Indonesia ini dengan segala potensi yang ada ya, geologinya luar biasa, itu implikasinya jelas akan ada 2 resources ya. Satu yang kita sebut sebagai positive resources ya, bahan tambang, kemudian sumber daya air dan seterusnya itu, dan yang negatif itu sebenarnya kebencanaan. Ya, kita juga ada sisi kebencanaan di sini, gunung meletus, tsunami, gempa. Nah, kemarin tuh di gempa Bawean, tapi sering disebut Tuban ini. Tuban ya. Padahal di Bawean ya. Ya, dekat Bawean. Ya, itulah salah satu
dikatakan sebagai negatif resources. Yang positif tuh yang tadi. Tapi sebetulnya negatif positif diperlukan untuk ya munculnya material-material itu kan karena tektonik ya, karena gempa itu keluar. Iya. Jadi itulah sebuah sistem bumi yang benar-benar berimbang, tidak positif negatif. Pak Lakon positif, tinggal nanti negatifnya siapa gitu ya. Mantap. Saya kira itu ya, jadi alam itu selalu tadi itu ada selalu berdampingan, ada menjaga selalu keseimbangan, berpasangan gitu ya. Dan menjaga keseimbangan. Ya. Itu Pak Bas sekilas tentang itu. Ya, luar biasa ini apa yang disampaikan oleh Prof ini. Yang terpenting tadi, kita itu keberadaan kita harus bermanfaat sesamanya. Ya. Dengan didukung ilmunya yang mumpuni, Prof ini sangat dibutuhkan oleh geologi Indonesia. Termasuk nanti akan mengembangkan SMK Jatirogo walaupun beliau jauh, ya, kita yang akan mendekat, ya kan begitu ya? Nah, iya kan, jauh dekat itu kan masalah jarak, tapi hati itu kan tidak ada jaraknya, ya Prof ya? Kita akan mendekat terus dengan Prof karena beliau sangat diperlukan di SMK Jatirogo untuk terus memberikan update ilmunya, kemudian yang terpenting tadi memberikan solusi-solusi yang terbaik bagaimana agar keberadaan SMK Jatirogo itu betul-betul jadi berkah orang Jatirogo sekitarnya dan Tuban pada umumnya melalui geologi pertambangan, gitu ya. Bu Fathia mungkin ada tambahan apa gitu? Iya, jadi jurusan kita terutama geologi pertambangan kan satu-satunya di Kabupaten Tuban. Iya betul. Jadi paling tidak menjadi senternya gitu ya. Terutama untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan itu paling tidak melirik kita gitu loh, melihat kita gitu loh. Diajak kerjasama. Iya, gitu Bapak. Setelah podcast dengan Prof ini nanti semua itu akan ke sini. Makanya kita undang ya, karena beliau ini kan magnet. Iya, kalau besi-besi kecil-kecil kan tertarik. Jadi betul kita datangkan Prof Handoko ke sini itu karena dia magnetnya. Gitu ya. Kalau Pak Lakon mungkin ada tambahan lagi. Jadi begini Pak Bas, orang tua, khususnya orang tua yang ada di Jatirogo, Tuban dan sekitarnya, jangan pernah ragu untuk menyekolahkan putra-putrinya di SMK Jatirogo, khususnya di geologi pertambangan. Mantap. Insya Allah masa depan cerah dan terarah. Bismillah. Cerah dan terarah, mantap sekali. Karena kalau memang niat belajar di geologi pertambangan, itulah yang membuka lebar-lebar membawa cuan sebanyak-banyaknya ke rumah. Sudah pernah kita datangkan alumni di geologi pertambangan, namanya siapa? Nasikin yang sekarang berada di Kalimantan. Datang ke sekolah lagi sudah beda tampilannya, ya. Sudah bawa mobil Prof kemari ke sini, gurunya belum. Tapi enggak apa-apa, wong guru itu ya begitu itu. Sudah sangat senang kalau murid-muridnya berhasil. Nah, Prof, ini muridnya, Bu Fathia ini muridnya, Pak murid juga. Lakon muridnya juga. Nah, ini sekarang dapat murid baru saya. Saya akan berguru pada Prof Handoko ini ya. Tapi yang nyuruh murid saya nih. Ya, kadang murid itu ya kualat ya. Tapi enggak apa-apa, ini demi anak-anak kita Prof. Iya. Ya, mungkin ada satu kata, dua kata terakhir Prof sebelum ditutup untuk podcastnya untuk anak-anak maupun teman-teman di SMK Jatirogo. Ya, jadi kalau belajar tentang geologi pertambangan, ya apalagi di sekitar Tuban, SMK Jatirogo lah tempatnya. Karena kita tahu tidak hanya masalah teori di sini, tapi konten prakteknya begitu komprehensif, sehingga saya yakin dan saya juga sangat senang ini bisa ketemu teman-teman adik-adik ya, Pak Bas, menularkan sharing tentang pengalaman saya. Mudah-mudahan jadi sebuah pengkayaan. Amin. Di pengetahuan anak-anak kita. Amin. Terima kasih Prof telah berkenan hadir dan menyempatkan waktu di kesibukan setiap hari. SMK Jatirogo mendapat berkah hari ini karena mendapatkan pencerahan tentang bagaimana geologi pertambangan ke depan.
Terima kasih pada pemirsa yang telah memirsakan dan terus mengikuti Jago TV. Nah, setiap minggu kita akan tampil dengan materi yang berbeda. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.